Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan yang berakhir untuk kemenangan Uzbekistan dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini, berarti Indonesia gagal lolos ke final, teman-teman. Tapi bukan berarti Indonesia gagal lolos ke Olimpiade. Karena masih ada pertandingan perebutan peringkat ketiga. Jika Indonesia bisa menang di pertandingan tersebut lawan Irak pada hari Kamis malam nanti, maka Indonesia akan bisa bermain di Olimpiade yang akan diselenggarakan di Perancis, tepatnya di kota Paris pada bulan Juli nanti. Dan menurut hemat saya, man of the match dari pertandingan semalam adalah para wasit. Karena jika teman-teman membaca berita-berita di media digital dan juga begitu banyak postingan di akun-akun sosial media yang biasa membahas tentang tim nasional atau juga tentang pertandingan-pertandingan sepak bola, maka yang akan dibahas adalah tentang kepemimpinan para wasit yang berada di atas lapangan dan juga yang berada di ruang VAR. Dan saya sebetulnya tidak ingin menyalahkan wasit, ya kan? Karena kan memang permainan dari Indonesia tidak seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bahkan kalau saya lihat permainan dari Indonesia yang paling buruk di Piala Asia U23 kali ini, ya kan? Sulit banget bagi para pemain Indonesia untuk bisa keluar dari tekanan para pemain Uzbekistan. Bahkan Indonesia cuma bisa menciptakan satu peluang. Itu pun tidak on target, bukan peluang yang berbahaya. Itu pun mereka bisa ciptakan di masa injury time ketika sudah melewati menit ke-90 dari Marcelino Ferdinand. Jadi memang Indonesia tidak bermain baik di pertandingan semalam. Tetapi ya kita kan bisa melihat keputusan dari wasit ini membuat kita tentu emosi. Saya tidak mengatakan bahwa wasit salah dalam menganulir gol dari Ferrari. Karena memang itu terlihat Ramadan Sananta satu kakinya itu ya atau mungkin separuh kakinya itu sudah berada dalam posisi offside. Memang kan kalau itu ditarik garis ya, saya melihat banyak postingan di sosial media kalau ditarik garis, ya memang Ramadan Sananta itu berada dalam posisi offside. Walaupun ketika ada tayangan ulang di siaran langsung tidak ditarik itu garis lurusnya ya. Tapi kalau di zoom kelihatanlah sedikit offside. Oke lah itu offside ya. Tapi sebelumnya di babak pertama ya kan ketika Witan dilanggar. Nah ketika Witan dilanggar saya kira itu penalti. Dan yang saya lihat mungkin saya salah ya kan. Mungkin saya salah. Tapi yang saya lihat pemain Uzbekistan itu kan melakukan sliding. Memang dia dapat bola, tapi kena kaki Witan dulu. Itu yang saya lihat ya. Mungkin saya salah juga. Ya kan ada banyak versi ya. Mungkin juga kalau sesama wasit akan mengatakan enggak kok wasit sudah benar. Ya kan? Masa sesama wasit akan saling menyalahkan? Kan belum tentu juga gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat ada sliding tackle, kenalah kaki Witan kemudian kena bola. Ya kan? Oke, wasit sudah meniup peluitnya memberikan pelanggaran ya. Artinya itu adalah pelanggaran. Dan Indonesia mendapatkan free kick. Kemudian ada panggilan dari ruang VAR kepada wasit. Betul kan? Dan saya baca itu di layar tulisannya possible penalty. Artinya wasit harus melihat monitor di pinggir lapangan untuk memastikan apakah itu pelanggaran di dalam kotak penalti atau di luar kotak penalti. Artinya kan possible penalty. Artinya memberikan penalti atau tidak memberikan penalti. Ya. Dan saya kira biasanya kalau sudah begini nih case-nya, biasanya wasit akan memutuskan penalti. Biasanya seperti itu ya. Biasanya, saya tidak mengatakan selalu. Tapi yang saya bingung, dia kan sudah memberikan free kick tuh ke Indonesia. Kok ternyata keputusannya adalah bahwa tidak terjadi pelanggaran. Nah ini yang saya kaget. Padahal kan tulisannya itu kan possible penalty. Ya kan, ini janggal nih. Ini sangat janggal nih. Kemudian ada juga beberapa kejadian di atas lapangan di mana para pemain Uzbekistan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang keras, tetapi tidak mendapatkan kartu kuning. Bahkan hanya 2 pemain mereka yang mendapatkan kartu kuning. Kalau menurut saya seharusnya adalah pemain mereka yang sudah mendapatkan kartu kuning kedua. Banyak sekali pelanggaran. Kenapa mereka melakukan pelanggaran? Karena ketika para pemain Indonesia membangun counter, mereka mengandalkan speed. Para pemain Uzbekistan itu sebetulnya kalah dari segi speed. Kan pernah saya jelaskan di konten preview dari pertandingan ini. Mereka punya speed di depan, di belakang enggak. Dan juga kita melihat bahwa beberapa kali ada duel di lini tengah, sebetulnya mereka melakukan pelanggaran. Tapi wasit hanya memberikan free kick ke Indonesia, tapi tidak memberikan mereka, para pemain mereka kartu kuning. Jadi saya jelaskan dulu ya tentang wasit ya. Ini saya bukan ingin menyalahkan wasit. Bukan artinya karena wasitnya
beberapa keputusannya ini aneh ya, atau memang menurut kita tidak sesuai dengan kejadian di atas lapangan, kemudian Indonesia kalah. Enggak, Indonesia kalah juga karena memang tidak bermain baik. Ya, itu jelas. Indonesia memang tidak berkembang di pertandingan semalam, tapi ya wasit ini yang bikin saya emosi gitu. Saya nggak tahu teman-teman emosi atau enggak, tapi wasit ini bikin saya emosi. Kesal banget saya. Jadi ya saya kesal banget melihat wasit, tapi saya tidak ingin menyalahkan wasit. Cuma ya kita perlu kritisi juga dong wasit. Selain juga kita kritisi permainan dari Indonesia. Nanti saya akan jelaskan tentang permainan Indonesia. Tenang saja ya. Saya kan pengamatnya objektif ya. Bukan artinya nanti saya tidak akan menjelaskan juga permainan dari Indonesia. Sabar. Saya ingin menjelaskan dulu soal wasit dan saya tidak emosi sekarang. Ya, semalam saya emosional. Terus, nah kemudian saya melihat juga ketika Rizky Ridho itu mendapatkan kartu merah, oke? Ya memang kaki dari Rizky Ridho itu tinggi. Ya, kaki dari Rizky Ridho itu tinggi dan itu tentu berbahaya. Tetapi Rizky Ridho dalam posisi menghalau bola. Bukan dalam posisi merebut bola. Ya. Saya ulangi lagi ya, Rizky Ridho dalam posisi menghalau bola. Betul kan pemain Uzbekistan itu bergerak ke dekat Rizky Ridho. Dia menghalau bola, ada gerakan susulan dari kakinya, ya kan? Yang ternyata terkena pemain Uzbekistan tersebut. Ya, oke lah. Jika itu dianggap pelanggaran, oke. Tapi poinnya Rizky Ridho pertama sudah menghalau bola, kemudian ada gerakan susulan. Kalau menurut saya, kalaupun Rizky Ridho mau dikasih kartu kuning sudah cukup kok. Kenapa harus dikasih kartu merah sih? Ini kan mirip, tidak sama seperti kejadian di pertandingan pertama lawan Qatar. Tapi ya wasit ini yang selalu saya katakan, kalau wasitnya benar, Indonesia punya peluang untuk meraih kemenangan. Saya tidak mengatakan pasti menang. Tapi ketika wasitnya seperti di pertandingan semalam, ya gimana caranya kita mau menang, bos? Dan saya pikir tidak ada salahnya jika PSSI nanti mengirimkan surat protes lagi ke AFC. Ya protes terus kalau perlu. Ya, dan AFC tidak bisa seperti ini terus ke Indonesia. Ya kan ini gak fair menurut saya. Karena babak pertama jika itu adalah pengecekan penalti or no penalti, ya biasa kalau wasit sudah melihat monitor, biasanya mereka memberikan penalti. Nah kalau itu penalti, kita golin, mungkin beda kan jalan ceritanya. Tetapi ya seperti yang selalu saya katakan, nasi sudah menjadi bubur, ya, dan ini bubur yang pahit. Kalau bubur yang manis kan beda. But anyway, ya kita juga tidak boleh berlarut terlalu dalam kekecewaan ini. Kita boleh kecewa, tapi kita juga harus melihat ke depan. Ada next match lawan Irak, itu yang para pemain harus bermain lebih baik lagi. Nah, sekarang saya ingin jelaskan tentang permainan dari Timnas Indonesia. Nah, jelas Timnas Indonesia bermain buruk. Kenapa bermain buruk? Karena para pemain tidak bisa keluar dari pressure para pemain Uzbekistan. Betul kan? Sulit banget untuk merancang serangan secara terbuka tanpa mengandalkan counter attack. Artinya para pemain Uzbekistan sudah paham, mereka harus main high press dari menit pertama, ya kan, memberikan tekanan kepada para pemain Indonesia siapapun itu yang menguasai bola di lini pertahanan atau juga di lini tengah. Maka itu Ivar Jenner dan Nathan juga tidak bisa berkutik di pertandingan semalam. Mereka tidak bisa memberikan passing-passing ke depan secara akurat. Ke depan maksudnya langsung ya ke area pertahanan dari Uzbekistan. Maka itu para defender dari Uzbekistan itu naik sampai ke tengah untuk mengantisipasi counter attack dari para pemain Indonesia yang biasa mengandalkan Witan, Marcelino, dan juga Sturridge. Nah, di pertandingan semalam adalah Ramadan Sananta yang gak klik, gak tune in dengan Witan atau Marcelino atau juga Nathan atau juga Ivar Jenner. Jadi memang tidak salah juga keputusan dari Sintayong yang biasanya menurunkan Ivar Jenner bukan Ramadan Sananta di posisi starter. Betul kan? Karena seandainya, ini saya mengatakan seandainya, bukan pasti, seandainya Rafael Struijk yang main, dia kan bisa liak-liuk tuh. Walaupun dari segi finishing kadang-kadang Rafael Struijk juga bisa miss. Tapi liak-liuk dari Struijk ini loh yang bisa mengganggu para pemain tim lawan di lini pertahanan. Betul kan? Dia lincah banget pemain ini. Nah, Ramadan Sananta gagal menjalankan perannya sebagai pemain yang bisa mengganggu ya para pemain Uzbekistan di lini pertahanan. Jadi memang terlihat ketika counter, para pemain Indonesia itu sulit membangun counter dengan speed seperti biasanya karena kehilangan Rafael Struijk. Nah, artinya faktor Indonesia dalam membangun serangan yang gagal ini juga dipengaruhi absennya salah satu pemain inti. Nah, ini yang sekarang menjadi PR tentunya bagi Sintayong. Jika nanti ada di pertandingan-pertandingan lain, apakah itu di pertandingan Timnas Indonesia Senior atau mungkin jika Rafael Struijk masih bisa bermain bagi Timnas Indonesia U23 ya, jika dia tidak bisa bermain, harus ada plan B. Saya tidak mengatakan bahwa Sintayong harus menurunkan pemain lain selain Rafael Struijk di beberapa pertandingan, enggak. Tapi pemain lain yang nanti main, yang diturunkan oleh Sintayong,
harus bisa perform dan Shin Tae-yong harus juga bisa memberikan pemahaman kepada pemain tersebut. Bagaimana caranya untuk membangun counter attack dengan menjaga jarak. Jadi jangan terlalu jauh. Ramadhan Sananta bagus beberapa kali mendapatkan bola, tapi ketika sprint bisa langsung diblok. Kalau Sturridge itu bisa melewati hadangan para pemain tim lawan. Itu kelebihan dari Rafael Sturridge. Bukan saja dia punya kecepatan, tapi juga dia pintar banget untuk bisa lepas kawalan dari para pemain tim lawan. Jadi ketika para pemain Indonesia dipres habis-habisan mulai dari lini pertahanan dan tampaknya dari segi fisik mereka kalah dari para pemain Uzbekistan, mungkin juga ini pengaruh setelah bermain selama 120 menit lawan Korea, menguras juga tenaga mereka ya. Saya pikir ada pengaruhnya walaupun ada 1 hari lebih lama masa istirahat dari para pemain Indonesia, atau mungkin juga mereka gugup ya. Tapi kalau gugup ya saya bingung juga kan, sebelumnya lawan Korea kan mainnya bagus ya. Mungkin juga mereka gugup karena ini kan fase yang krusial ya. Karena kalau menang lolos ke final artinya sudah pasti bermain di Olimpiade. Dan kita harus ingat teman-teman ya, kita harus ingat bahwa targetnya adalah untuk lolos ke Olimpiade, bukan untuk menjadi juara dari Piala Asia U23 ya. Jadi jangan salah. Artinya apa? Artinya kita masih punya chance untuk lolos ke Olimpiade, tapi kan next match-nya juga berat lawan Irak. Saya dari awal sudah memprediksi final ideal sebetulnya adalah Indonesia lawan Jepang. Tapi ya udah, sekarang Indonesia gagal lolos ke final, tapi Indonesia harus bisa membenahi performa mereka di next match lawan Irak, karena Irak juga bukan tim yang lemah. Uzbekistan ya jelas bermain sangat baik di pertandingan semalam, tapi juga wasitnya ini yang ada beberapa keputusannya yang kalau menurut saya memang tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi di atas lapangan. Jadi nggak ada salahnya juga jika kita emosi ya kan. Dan jika PSSI nanti mengirimkan surat protes, saya belum membaca update-nya apakah PSSI sudah mengirimkan surat protes atau tidak, atau mereka tidak ingin mengirimkan surat protes, ya itu adalah hak dari PSSI. Tapi kalau saya lihat ya permainan dari Indonesia memang tidak seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan saya lihat memang pelatih dari Uzbekistan itu sudah paham bagaimana caranya untuk meredam kecepatan dari para pemain Indonesia, karena faktanya seperti yang tadi saya katakan, Indonesia hanya bisa menciptakan 1 kali percobaan ke arah gawang dari Uzbekistan, itu pun di masa injury time, dan kemudian dari sepak pojok pun kalau nggak salah cuma mendapatkan 2 sepak pojok, dan dari lemparan ke dalam Pratama Arhan pun sudah bisa mereka antisipasi. Artinya pelatih dari Uzbekistan ini melakukan PR-nya dengan baik, dia sudah membaca kekuatan dari Indonesia dan kelemahan dari Indonesia, yaitu pressing mereka, jangan sampai mereka berkembang, dan itu berhasil. Sedangkan dari Shin Tae-yong, saya melihat bahwa Shin Tae-yong meminta para pemain yang penting bisa lepas kawalan dari para pemain Uzbekistan, tetapi para pemain tidak bisa lepas kawalan dari para pemain Uzbekistan karena jelas Uzbekistan bermain jauh lebih baik. Dari segi pressing yang mereka lakukan, mereka paham mereka harus menutup ruang, mereka paham mereka harus bermain keras, mereka paham bahwa mereka harus bisa meredam kecepatan dari para pemain Indonesia ketika transisi. Nah, itulah yang menyulitkan Indonesia untuk bisa menciptakan peluang. Tapi tidak ada salahnya juga, dan kita perlu memberikan apresiasi kepada perjuangan dari para pemain yang bisa berhasil lolos ke semifinal dan menjaga peluang untuk bisa lolos ke Olimpiade. Dengan nanti pertandingan terakhir harus menang lawan Irak di perebutan peringkat ketiga. Kita tetap semangat teman-teman ya. Kalau kecewa wajar kecewa, saya juga kecewa, bahkan saya sedih juga, tapi ya gak boleh larut dalam kesedihan ya kan. Kita masih punya peluang di next match, kita tetap semangat, dan nantilah saya akan memberikan preview dari pertandingan perebutan peringkat ketiga nantilah ya, H-1 ini biar saya cooling down dulu, dan saya nggak mau lihat sosial media juga, makin emosi nanti saya ya. Semalam saya emosi, ini hari agak tenang. Tadi kan saya sempat emosional juga ya ketika saya bikin konten ini ya, karena kesal saja saya. Ya saya mengakui juga Indonesia bermainnya buruk dan Uzbekistan jauh lebih baik, tetapi wasit ini yang bikin emosi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.